Budaya malu kalau ditegakkan kepada pejabat negara, maka mundur karena sebuah kesalahan adalah sikap patriot. Di Jepang, di Inggris, di negara-negara Eropa Utara, budaya mundur karena sebuah ketidakmampuan atau ada kesalahan adalah sikap seorang negarawan. Di Indonesia, budaya malu atau mundur karena sebuah kesalahan jarang sekali terjadi. Bahkan seorang dikatakan salah korupsi pun masih bilang dia dijebak, masih menyangkal. Padahal bukti sudah terang benderang. Dan ketika dia dicopot jabatannya, dia masih play victim. Dikatakan dia korban politik lah, dikriminalisasi lawannya lah, dan lain sebagainya. Jadi pejabat tinggi mundur sebelum waktunya, lazimnya untuk menjaga kehormatan, harga diri adalah mulia. Kalau tidak segera mundur hingga saatnya diturunkan karena suatu keputusan adalah hal yang sangat memalukan bagi mereka yang masih punya harga diri. Kalau dengan peristiwa mundurnya Pak Erlangga di hari Sabtu yang dibuatkan video serta disebar videonya sekitar Minggu siang, apa sesungguhnya yang terjadi? Adakah mundurnya karena malu sehingga untuk menjaga marwah organisasi Golkar lebih baik Pak Erlangga mundur dari jabatan ketum Golkar tersebut? Kalau benar seperti itu alasan mundurnya, bisa dikatakan perbuatan tersebut adalah mulia. Tetapi sekali lagi kita tekankan, apa yang terjadi kalau ternyata ada intrik di dalam Golkar yang akan melengsarkannya? Jadi kalau tekanan dari dalam partai Golkar itu namanya pelengseran. Namun kalau ada skenario ketiga, yaitu ada kekuatan di luar Golkar ingin cawe-cawe kedudukan ketua umum dan ambil kendali atas partai Golkar, itu namanya kudeta. Jadi Pak Erlangga ini mundur karena malu atau karena dilengserkan atau karena dikudeta? Atau coba kita pertajam lagi pertanyaannya, apakah motif pengunduran diri Pak Erlangga itu? 1. Diintimidasi atau dipaksa mundur agar kasus-kasusnya tidak diteruskan. 2. Diminta mundur karena kasusnya tentang ekspor nikel akan dibongkar, dilokalisir karena di dalamnya ada nama Kahiyang dan Bobi. 3. Diminta mundur karena tidak mendukung skenario calon tunggal pilkada di beberapa daerah strategis khususnya untuk menghabisi PDIP. 4. Diminta mundur untuk segera dilakukan munaslup sebelum Desember sesuai jadwal untuk pengambil alihan ketum Golkar dalam waktu sebelum Oktober 2024. 5. Mundur karena malu karena ada kasus hukum yang menjeratnya. 6. Semuanya benar. 7. Sebagian benar, yaitu poin mana saja. Atau kita melihat yang lain lagi. Kita melihat sejarah 10 tahun terakhir banyak gonjang-ganjing di dalam partai yang coba dibelah-belah. Oleh siapa kalian sendiri yang jawab. Seperti misalnya Partai Demokrat sempat diobok-obok oleh Pak Muldoko, namun untungnya Kemenkumham tetap memenangkan Partai Demokratnya Pak SBY. Di tahun 2014-2015 Partai Golkar juga dibelah dua, Golkar Abu Rizal Bakri dan Golkar Agung Laksono. Kemudian juga P3 dipecah, kemudian PKB digoyang, kemudian menggoyang PKS. Intinya agar yang berkuasa semuanya taat satu arah kepada sarannya atau perintahnya pemerintah. Begitu kira-kira kalau merangkum komentar-komentar para netizen. Dan kali ini sahabat, kita kembali ke pertanyaan di awal. Apakah Golkar diobok-obok kali ini biar goyah? Atau kalau pohon beringin tersebut dibikin roboh susah, ya digergaji saja di sana sini. Begitu ya. Tapi siapa pelakunya? Mau apa ya? Peace.